Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hendaryanto, NPM 06938. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginsert isi tabel serta mengupdate dan menghapus untuk memenuhi persyaratan pendaftaran modul 2. Yang pertama, kalian masuk ke CMD dulu. Biasa ketikkan SQL+. Setelah itu login ke user dan dengan username sama password kalian yang telah buat. Selanjutnya lihat tabel yang kalian buat. Di sini tabel saya ada pegawai, pelanggan, kurir, pemasok, kategori, produk, pemesanan, data pemesanan. Nah, yang pertama saya akan mengisikan isi tabel untuk pegawai. Di sini saya menggunakan query insert all, di mana yang pertama saya menginsertkan di tabel pegawai yaitu ID pegawai, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, nomor telepon, yaitu ID pegawainya 1, nama depan Subejo, nama belakang Subejo, tanggal lahir tanggal 1 bulan 10 tahun 1998 dengan alamat Boboh dan kode pos 69198 serta nomor telepon 123456789. Selanjutnya saya menginsertkan lagi atau mengisikan lagi, yaitu dengan ID pegawai 2, nama depan Budi, nama belakang Subakti, dan tanggal lahir 25/07/1997 dengan alamat Madura serta kode pos 6971 dan nomor telepon 234567891. Selanjutnya saya isikan nomor 3 dengan ID pegawai 3, nama depan Bakti, nama belakang Sebakti, tanggal lahir 8 Januari 95 dan alamat di Sidoarjo serta kode pos 6916 dan nomor telepon 345 yang saya isikan ini. Selanjutnya saya mengisikan yang nomor 4 dengan ID pegawai hari ini, ID pegawai 4, nama depannya hari ini, nama belakangnya hari ini, tanggal lahirnya tanggal 6 November 98 dengan alamat Rungkut dan kode pos ini 67911 serta nomor telepon sebagai berikut. Nah, saya mengisikan lagi yang kelima dengan ID pegawai 5, nama depan Beni, nama belakang Pratama, tanggal lahir 31 Mei 98 dengan alamat Sukolilo dengan kode pos 0901 serta nomor telepon sebagai berikut. Nah, selanjutnya query-nya yang terakhir yaitu select one from 2. Setelah itu selesai tabel 5 isi yang telah dibuat. Selanjutnya saya mengisikan ke tabel pelanggan. Sorry. Nah, ini saya isikan yang pertama dengan query insert all, terus di enter dengan isian pertama itu di dalam tabel terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, yaitu ID pelanggan, nama depan, nama belakang, tanggal lahir, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Yang pertama saya isikan ID pelanggan 1 dengan nama depan Tommy, nama belakang Maulana, tanggal lahir 31 bulan 10 1998 dan alamat Lombok
kode pos 6919 dan nomor telepon 123456789. Selanjutnya saya isikan lagi dengan ID pelanggan 2, nama depan Indah, nama belakang Nuraini, dengan alamat dengan tanggal 25 Januari 99, alamatnya Madura, kode pos 6971 dan nomor telepon 12345678991. Selanjutnya saya mengisikan lagi yang ketiga dengan ID pelanggan 3, nama depan Abdul, nama belakang Falah, dengan tanggal lahirnya 8 Januari 94, tempat tinggal Sidoarjo, kode pos 6916 serta nomor telepon 345678912. Selanjutnya saya isikan nomor 5 dengan ID pelanggan 4 serta nama depan Rino, nama belakang Ubaidillah, tanggal lahir 6 bulan 11 98, tempat tinggal di Jupiter, dan kode pos 091, nomor telepon sebagai berikut, serta nomor 5 saya isikan dengan ID pelanggan 5, nama depan Arisal, nama belakang Suhartono, dengan tanggal lahir 31 bulan 5 98, serta alamatnya Pluto, kode pos 0901 dan nomor telepon 656789123. Selanjutnya saya mengisikan ke tabel kurir. Di tabel kurir terdapat 3 kolom. Yang pertama ID kurir, nama perusahaan, nomor telepon. Saya isikan yang pertama dengan ID kurir 1, nama perusahaan Indomaret, nomor teleponnya 23456789, nomor 2 dengan ID kurir nomor 2, nama perusahaan Alfamart, dengan nomor telepon 2345678991. Terus nomor 3 dengan ID kurir nomor 3, nama perusahaan Giant, dengan nomor telepon 345678912. Nomor 4 dengan ID kurir nomor 4, nama perusahaan Transmart, serta nomor telepon 456789123. Nomor 5 dengan ID kurir nomor 5, nama perusahaan Superindo, dengan nomor telepon 567891234. Setelah itu kurirnya select one from dual. Nah, tabel sudah dibuat atau sudah diisikan. Selanjutnya saya mengisikan di tabel pemasok lantai 8. Di sini saya mengisikan 5, itu dengan query-nya seperti itu di atas. Di dalamnya terdapat 5 kolom, yaitu ID pemasok, nama perusahaan, alamat, kode pos, dan nomor telepon. Di sini saya isikan dengan ID pemasok 1 sampai 5 ya, urut. Setelah perusahaannya Distri Indomaret, Distri Alfamart, Distri Giant, Distri Transmart, dan Distri Superindo. Alamatnya Distri Indomaret Lombok dengan kode pos 6999, nomor yang tercantumkan. Nomor 2 Distri Alfamart dengan alamat Madura dengan kode pos 0971, nomor telepon tercantumkan. Dan nomor 3 nama ID pemasoknya nomor 3, nama perusahaannya Distri Giant, alamatnya Sidoarjo dengan kode pos 0916, serta nomor telepon 345678912. Nomor 4 dengan ID pemasok nomor 4, nama perusahaan Distri Transmart dengan alamat Jupiter, kode pos 0911, serta nomor telepon. Dan nomor 5 Distri Superindo dengan alamat Pluto dengan kode pos 0901 dengan nomor tercantumkan. Selanjutnya saya mengisikan satu-satu ke kategori. Di dalam tabel kategori yang saya buat kemarin terdapat 2 kolom, yaitu ada ID kategori dan nama kategori. Saya isikan 1 sampai 5 untuk ID kategori urut ya. Yang pertama makanan, minuman,
buah sayur, elektronik, dan baju. Selanjutnya saya isikan ke tabel produk. Di tabel produk saya buat kemarin ada 6 kolom, yaitu ID produk, ID pemasok, ID kategori, nama produk, harga satuan, dan stok produk. Nah, isinya yaitu urut, yaitu dengan ID produk 1-5, ID pemasok urut 1-5, ID kategori 1-5, dengan nama produknya urut ya Indomie, Marimas, Jeruk, Samsung, dan Supreme. Nah, di sini saya harga satuan untuk Indomie 2.500 dengan stok 50, Marimasnya harganya 2.000 dengan stok 40, Jeruk harga 5.000 dengan stok 100, serta Samsung dengan harga 8 juta stok 35, serta Supreme dengan harga satuan 35.000 stok produknya 9. Setelah itu select 1 from 2 sudah terbuat atau sudah diisikan. Selanjutnya saya isikan ke pemesanan, tabel pemesanan. Di tabel pemesanan terdapat 8 kolom pemesanan, ID pemesanan, ID pelanggan, ID pegawai, ID kurir, tanggal pemesanan, tanggal pengirim, alamat pengiriman, harga total. Nah, di sini saya urutkan untuk ID pemesan, ID pelanggan, ID pegawai, setelah ID kurir yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dengan tanggal pemesanannya yang pertama itu tanggal 1 bulan 1 2017, dengan tanggal pengirimannya tanggal 2 bulan 1 2017. Alamatnya Bobo, harga total 6.000. Yang kedua dikirim tanggal 2 Februari 2017. Tanggal pemesanannya tanggal 2 Februari 2017, dikirim tanggal 3 Februari 2017, yang alamatnya Rungkut, serta mempunyai harga total 50.000. Yang ketiga, tanggal pemesanannya bulan 3 Maret 2017, serta dikirim tanggal 4 Maret 2017, beralamat di Sukolilo, serta memiliki harga total 53.000. Nomor 4, tanggal pemesanannya 4 April 2017 dan dikirim tanggal 5 April 2017, beralamat di Sukolilo dengan harga total 100.000. Yang kelima, tanggal pemesanannya tanggal 5 Mei 2017, dikirim tanggal 6 Mei 2017, beralamat di Sukolilo dengan harga total 200.000. Nah, tabel sudah terbuat atau sudah terisikan 5 isian tadi. Di sini saya akan melihat from tabel pegawai. Nah, ini isinya yang sudah saya isikan tadi. Berikut. Dan di sini saya akan mengupdate di tabel pegawai, yaitu di nama depan saya ganti menjadi Kim, nama belakang saya ganti menjadi Jisoo, dengan atau ber-ID pegawai 1. Yang kedua saya update lagi di tabel pegawai 0698 dengan nama depan Lee, nama belakang Kurniawan, tempatnya itu atau di ID pegawai yang bernomor itu diganti. Nah, sudah diupdate. Selanjutnya kita lihat, nah ini tadi di ID pegawai nomor 1 sudah menjadi Kim, nama depan Kim, nama belakang Jisoo, serta nomor ID pegawai 2 itu Lee, nama depan Lee, nama belakang Kurniawan. Nah,
Selanjutnya saya mengisikan di tabel pemesanan. Di dalam tersebut terdapat 4 kolom, yaitu ID produk, ID pemesanan, jumlah, start diskon. Saya urutkan 1, 2, 3, 4, 5 untuk ID produk, ID pemesanannya 1, 2, 3, 4, 5, ID jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, serta diskonnya dari atas sampai bawah 10, 20, 30, 40, 50. Selanjutnya saya melihat yang sudah saya isikan tadi. Nah, ini hasilnya. ID produknya 1 sampai 5, ID pemesanannya di 1, 2, 3, 4, 5, jumlahnya juga urut dan diskonnya juga urut. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghapus yang sudah saya isikan tadi di tabel pemesanan. Ini query-nya delete from detail pemesanan 08, where itu tempat atau lokasinya yaitu di ID produk nomor 4. Nah, ini nanti ID produk nomor 4 ini akan hilang. Dan setelah itu saya juga menghapus lagi di ID produk nomor 5. Nah, ini nantinya ID produk 4 sama 5 ini akan hilang. Nah, sekarang kita lihat ini, select from detail misalnya. Nah, ini tinggal 1, 2, 3 nomor 4 sama 5 nya hilang atau sudah kita hapus. Selanjutnya saya ingin melihat kode pos, alamat, nomor telepon, serta tanggal lahir di dalam tabel pegawai yang saya buat tadi, di mana nama depannya itu semua dan nama belakangnya semua, dan ID pegawainya kurang dari 5, maksudnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita ini query-nya, kita enter. Nah, ini jadinya ini kode posnya ini, nomor teleponnya ini, alamatnya ini, serta tanggal lahirnya 8 Januari 95. Nah, kita lihat tadi atas nama siapa, tabel pegawai. Nah, ini atas nama Bakti. Nah, ini dengan ID pegawai nomor 3 karena ada A-nya dan ada E-nya. Nah, sekian video dari saya. Semoga ini bisa menjadi alat untuk syarat penilaian modul 2. Bila ada salah cakap mohon dimaklumi. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.